Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan beribadah lagi pada saat ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan penuh ucapan syukur kami datang lagi menghadap Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah pada pagi ini, biar kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan dipelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berjudul Bagaimana Tuhan Membantu Saya Melawan Depresi, ditulis oleh Dian Buris, dan ayat tema berbunyi demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, melihat ke belakang, saya pikir saya mengalami depresi ringan sejak saya berumur 16 tahun. Saya selalu sangat pendiam dan tidak tahu cara mengobrol dengan teman-teman. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada orang-orang. Masalah ini diperburuk dengan stres ekstrim yang saya alami di bawah tekanan pekerjaan saya. Depresi saya mulai meningkat sekitar 7 tahun sebelum saya diberhentikan. Selama setahun terakhir saya bekerja, saya menjadi sangat depresi. Saya hampir tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak dapat mengambil keputusan. Ketika saya pergi keluar untuk panggilan bisnis, saya memerlukan waktu beberapa menit lagi untuk memutuskan apakah saya harus belok kiri atau kanan untuk keluar dari tempat parkir. Saya merasa sangat sendirian. Hati saya terasa hampa, bahkan saat bermain dengan cucu saya. Saya tidak ingin menjadi seperti itu di sekitar keluarga atau teman. Saya banyak menangis, saya tidak punya motivasi lagi. Ketika saya di PHK, saya sebenarnya lega bisa menjauh dari pekerjaan saya yang penuh dengan tekanan. Saya melihat tangan Tuhan di dalamnya karena dokter telah memberitahu saya sesaat sebelumnya, jangan takut kehilangan pekerjaan. Saya memutuskan untuk mendengarkan nasihat itu dan percaya kepada Tuhan. Nah, dengan melakukan itu, saya melihat keajaiban terjadi dalam hidup saya. Saat saya mengemasi meja, rekan kerja saya memberitahu saya bahwa saya berseri-seri. Saya membantu pemulihan saya sendiri dengan lebih sering bergaul bersama teman-teman dan mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Kadang-kadang saya masih mengalami saat-saat ketika saya lupa mempercayai Tuhan untuk menolong saya. Dan saya jatuh ke dalam depresi karena beberapa kekecewaan. Saya akan merasa seolah-olah hidup ini tanpa harapan dan saya sendirian. Tetapi setelah sehari saya duduk dan membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan untuk mengangkat akan beban saya. Ketika saya membiarkan diri saya melepaskan masalah saya, sepertinya Dia selalu mengarahkan saya ke ayat Alkitab yang tepat, yang akan memberi saya kenyamanan atau menyarankan solusi. Sekarang saya memuji Dia untuk segala hal, termasuk depresi yang saya lalui. Saya orang yang sangat bahagia dan ramah. Tuhan telah mengubah saya. Saya ini adalah contoh hidup dari penggenapan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Nah, Tuhan mengubah banyak hal, termasuk Anda dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat memuliakan nama-Mu dengan ibadah kami pada saat ini. Kiranya kuasa surga akan menuntut hati dan pikiran kami, menyertai dan memberkati kami lagi di hari yang baru ini. Dengan berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah siapkan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.